Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia. Saya berasal dari kelas 11-9, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang VOC, Republik Batak, kekuasaan Inggris di Indonesia, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan yang terakhir politik etis. Yang pertama adalah VOC. VOC memiliki singkatan yaitu Vereniging Oost-Indische Compagnie, adalah sebuah kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Bangsa Belanda pertama kali datang di wilayah Nusantara sekitar tahun 1596. Kurang lebih 4 kapal ekspedisi Belanda sampai di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang. Akan tetapi ditolak oleh penguasa Banten pada saat itu karena Cornelis de Houtman dianggap arogan. 2 tahun kemudian, ekspedisi Belanda datang lagi di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Jacob van Eyck yang berhasil mengambil simpati dari penguasa Banten. Lalu berdagang hingga tahun berikutnya. Persaingan perdagangan antar bangsa Eropa di sana semakin meningkat, kemudian dibentuklah VOC pada tahun 1602. Latar belakang didirikannya VOC yaitu para pedagang Belanda bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat itu, Belanda sedang berperang dengan Spanyol dan Portugis. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, juga menguasai dan memonopoli perdagangan rempah yang awalnya VOC sebagai kongsi dagang, namun dalam perkembangannya VOC dijadikan wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dengan begitu, VOC mendapatkan hak istimewa atau hak oktroi yang berupa mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak monopoli perdagangan rempah. Peran VOC bukan hanya kongsi dagang, akan tetapi berperan dalam politik dan militer, sehingga menciptakan angkatan laut yang berhasil merebut benteng pertahanan Portugis. Keberhasilan VOC tersebut menyebabkan Herren Zeventin kewalahan mengelola VOC, sehingga Dewan 17 itu menunjuk Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas menata kelembagaan VOC. Dengan ketentuan tersebut, Herren Zeventin mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja dengan itu menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja dibanding pemegang saham VOC. VOC mengalami penurunan pendapatan dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai perang. Karena itu, pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain karena itu, pegawai VOC memiliki hobi hidup dengan gaya yang mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, VOC disebut sebagai Vergaan onder korupti, artinya tenggelam karena korupsi. Akibat hal buruk tersebut, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Pembahasan tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pembubaran VOC. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1878, tetapi kolonialisme dan imperialisme tetap berlanjut di Indonesia di bawah pemerintahan Republik Batak. Republik Batak dibentuk setelah invasi Perancis ke Belanda pada tahun 1795. Louis Napoleon membentuk Republik Batak dan Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels menerapkan kebijakan pertahanan, membangun jalan raya, mengubah struktur sosial dan ekonomi. Namun, kebijakan-kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada perubahan politik dan pemerintahan. Pada masa Daendels mengubah administrasi, peradilan, dan pemerintahan kolonial, menjual tanah kepada swasta dan mengenakan pajak untuk memperbaiki keuangan Belanda.
Selanjutnya ada pertahanan terhadap Inggris. Meningkatkan pertahanan Jawa dari serangan Inggris dengan membangun pasukan benteng dan jalan raya. Namun, upaya ini juga memunculkan kontroversi dan penderitaan bagi rakyat. Pergantian gubernur Daendels digantikan oleh Jenderal John Willem Janssens yang tidak dapat menghentikan serangan Inggris. Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 dan Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang. Selanjutnya ada kekuasaan Inggris di Indonesia. Yang pertama ada perjanjian Tuntang 1811 sampai 1816. Inggris menguasai Indonesia setelah menandatangani perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan Raffles 1811 sampai 1816, membangun hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda, membagi Jawa menjadi 18 keresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, mencampuri urusan kerajaan lokal termasuk menyerangi keraton Yogyakarta. Di bidang sosial dan ekonomi, kebijakan serupa dengan Daendels menghapus kerja rodi, penyerahan wajib dan pembedakan, memboncengi garam, menjual tanah kepada swasta, dan mendukung penanaman kopi. Menerapkan sewa tanah atau land rent dengan harga tergantung pada kondisi tanah. Kendala dan dampak, kesulitan mengubah budaya dan melepas kebijakan kolonial, masalah pengawasan peran bupati yang kuat, dan perbudakan yang masih ada. Meski gagal memberikan keuntungan bagi Inggris, meninggalkan dampak positif seperti buku sejarah, Kebun Raya Bogor, dan Rafflesia Arnoldi. Pergantian kepemimpinan, Raffles digantikan oleh John Vandal pada tahun 1815. Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya akan membahas masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 2,5 abad. Tanam paksa. Awal kekuasaan kolonial Belanda 1816. Belanda mengalahkan Inggris di Tuntang Salatiga pada tahun 1816. Memulai kekuasaan kolonial Belanda mereka di Indonesia. Sistem tanam paksa dimulai pada tahun 1830 sampai 1877. Johannes van den Bosch mengusulkan sistem tanam paksa untuk memperbaiki krisis ekonomi Belanda. Tanam paksa atau kulturstelsel mengharuskan petani pribumi menanam tanaman ekspor seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Terjadi penyelenggaraan hak asasi manusia dan penderitaan bagi rakyat. Pertama ada petani wajib. Petani wajib menyediakan setengah tanahnya untuk tanam paksa. Tanam paksa bebas dari pajak. Pekerjaan paksa di pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Penguasa pribumi mendapatkan bonus atau kultur prosenten berdasarkan hasil pertanian yang diserahkan. Kritik dan perlawanan. Kritik terhadap sistem tanam paksa muncul dari kelompok liberal dan buku seperti Max Havelaar oleh Multatuli. Pergantian sistem 1860-an. Kritik menyebabkan perubahan dan sistem tanam paksa dihapuskan secara bertahap, digantikan oleh sistem ekonomi liberal atau usaha swasta. Tetapi kerja paksa dan pajak tetap memberikan penderitaan. Kesimpulan, kekuasaan Belanda di Indonesia membawa keuntungan besar bagi Belanda, namun penderitaan rakyat pribumi terus berlanjut melalui berbagai sistem ekonomi termasuk tanam paksa dan usaha swasta. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy. Yang pertama ada kebijakan politik. Perekonomian Indonesia dibuka untuk pihak swasta diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang politik pintu terbuka. Yang pertama ada penyimpangan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan, berkembangnya paham liberalisme setelah Revolusi Perancis, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda, keinginan pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia, dampak Traktat Sumatera 1871 memberikan kebebasan dan kewenangan bagi pihak swasta. Pelaksanaan politik terbuka. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, investor asing masuk dari Belanda, Eropa, dan Cina. Pemerintah kolonial berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas. Undang-undang Agraria dan Undang-undang Gula mengatur pertahanan dan perusahaan gula.
Dampak politik pintu terbuka. Yang pertama, ada keuntungan besar bagi Belanda, terutama kaum swasta. Ekspor hasil tanah jajahan meningkat, pengaruh buruk pada penduduk pribumi, kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan, kehilangnya pekerjaan dan hukuman berat. Konsekuensi dan dampak sosial, kelaparan, penduduk bertambah, lahan pertanian berkurang, dan terjadi kepemilikan tanah yang berubah. Kesimpulannya, politik pintu terbuka membawa keuntungan ekonomi bagi Belanda dan pihak swasta, namun merugikan penduduk pribumi dengan dampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial. Yang terakhir ada politik etis. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Theodore van Deventer sebagai respons terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Latar belakang politik etis adalah artikel Inner Soil oleh van Deventer dan Peter Brash di jurnal The Gids pada tahun 1899. Program dan isi politik etis dicetuskan oleh Ratu Wilhelmina pada 17 Desember 1901. Program yang pertama ada edukasi atau pendidikan barat, meningkatkan kesetaraan dan emansipasi. Yang kedua ada irigasi atau pengairan, membangun saluran irigasi dan sarana pertanian. Yang ketiga ada subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Yang keempat ada imigrasi, pindah penduduk keluar Jawa terutama ke Suriname. Penyimpangan dari penerapan politik etis yaitu diskriminasi dalam pendidikan terbatas pada orang tertentu, irigasi fokus perkebunan Belanda, imigrasi bukan untuk meratakan penduduk tetapi kerja di perkebunan. Dampak dan kelanjutan politik etis yaitu pendidikan. Berdirinya sekolah-sekolah, muncul kaum terpelajar, sarana dan prasarana pertanian, saluran air waduk, dan transportasi. Kaum terpelajar dan pergerakan nasional. Contohnya Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, pemerataan penduduk dan kesadaran bangsa, meningkatkan hak-hak bangsa Indonesia. Kesimpulannya, politik etis memberikan dampak positif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan, tetapi terdapat penyimpangan dan kritik terhadap implementasinya. Sekian dari saya Nadia Aulia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.